Ya, halo sobat investor. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring perkasanya indeks harga saham gabungan yang terus menguat dalam setidaknya 10 hari perdagangan terakhir sampai pada akhirnya di perdagangan Kamis kemarin memang terjadi penurunan tipis akibat adanya aksi profit taking seiring dengan posisi indeks yang memang sudah cukup menguat, cukup tinggi begitu. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Taufan Sukma. Ya, sobat investor, sebagaimana kita tahu pada perdagangan Kamis kemarin 23 Juli 2026, indeks memang tercatat melemah tipis sebesar 19,17 poin atau 0,3% menuju level 6.315,31 seiring dengan mulai terjadinya aksi profit taking yang terjadi karena pelaku pasar atau sebagian pelaku pasar sudah mulai tertarik untuk mengentas cuannya dalam sepekan terakhir. Bahkan pada awal perdagangan kita tahu indeks sempat merasa masuk ke level psikologis baru di 6.400-an sebelum akhirnya kembali tergelincir ke 6.300-an. Nah, dengan pergerakan indeks yang demikian, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi penopang utama indeks sehingga mampu bertahan lebih dari sepekan di zona hijau? Dan apakah kemudian dengan aksi profit taking yang sudah mulai terjadi, bagaimana nasib indeks untuk kedepannya? Membahas hal tersebut, kita telah bergabung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azhari Sardian atau Mas Aza. Selamat pagi Mas Aza, selamat bergabung. Selamat pagi Mas Taufan, terima kasih undangannya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Betul Mas, kemarin kita udah ini ya, tapi udah 9 hari juga Mas, kita hijau terus ya. Betul, Kemarin betul. sempat menguat 1,8%, tapi memang ditutup melemah 0,3% ya Mas ya. Baik, baik. Nah, ini langsung kita masuk ke pembahasan nih. Kalau menurut analisis dari Mas Aza sendiri atau dari KISI Sekuritas, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kemudian IHSG relatif kokoh begitu sepekan lebih sampai di Rabu kemarin terus bertahan di zona hijau sampai pada akhirnya melemah tipis karena adanya aksi profit taking. Ini apa sebenarnya yang terjadi di market kita? Oke, kalau kita lihat itu dimulai sejak afirmasi dari S&P Mas. Afirmasi dari S&P bahwa kredit rating Indonesia itu masih outlook-nya stable, ratingnya masih oke, dan outlook 2027 itu stable. Yang sebelumnya dinyatakan masuk ke dalam watchlist, ia berpotensi downgrade ke frontier market. Dan yang menarik lagi adalah dari afirmasi S&P tersebut, kondisi sekarang fiskal Indonesia itu hanya temporary doang, atau ya ini tidak permanen atau tidak selamanya karena beberapa faktor. Yang pertama adalah dari kenaikan harga minyak. Yang kedua adalah dari pelemahan rupiah. Nah, kedua ini udah mulai ada sinyal positifnya. Sinyal positifnya adalah harga minyak itu udah turun dari yang sempat di level 100-an lebih. Meskipun dalam satu pekan ini masih terjadi penguatan di level 80 dan 84 US dollar per barrelnya. Tapi rupiah juga sudah mulai menguat di bawah 18.000 gitu. Jadi sebenarnya angin segar kita itu udah mulai sejak pekan lalu, sejak afirmasi S&P kita itu credit ratingnya, outlooknya masih stable Mas. Yang tadi disampaikan Mas Ardian tadi sampai 9 hari perdagangan berturut-turut begitu ya di zona hijau karena memang angin segarnya sudah mulai terasa tadi katanya Mas Aza tadi. Nah, ini dengan kondisi yang demikian yang kalau kita bandingkan di beberapa waktu lalu kan posisi indeks cenderung volatile ya dengan menguat tipis kemudian turun lagi, menguat tipis terus menurun lagi. Nah, ini mulai kokoh nih dalam sepekan lebih. Nah, ini apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa tingkat percaya diri market atau mungkin kepercayaan investor khususnya investor asing ke pasar modal Indonesia ini sudah mulai membaik, Mas? Nah, kalau kita lihat dari kepercayaan investor itu udah mulai
ini ya Mas, udah mulai meningkat. Yang pertama kita coba mulai dari asing. Asing itu outflow-nya itu sudah mulai mereda jauh sekali daripada dari bulan sebelumnya. Yang kedua adalah di pekan lalu itu, di Kamis Jumat pekan lalu itu udah mulai masuk, udah mulai inflow gitu. Nah, ini kita lihat adalah market kita itu sudah mulai stabil, tidak volatil di bulan sebelumnya, karena tadi yang faktor-faktor kita mention juga. Nah, yang ketiga adalah dalam satu bulan kita memang likuiditas kita itu kecil, bahkan mencapai 8 triliun rupiah transaksi value ISG. Dan di pekan ini mungkin dari sejak hari Senin ya, sejak World Cup selesai, ini udah mulai pulih nih terlihatnya. Udah tadi kemarin itu saya lihat udah mencapai 19 atau 20-an triliun transaksi value ISG. Ini menandakan bahwa capital itu udah mulai masuk lagi ke pasar modal, pasar likuiditas kita, dan risk appetite investor itu sudah melihat bahwa oh ini sudah waktunya investasi atau berbelanja lagi nih di ISG, seperti itu Mas. Baik, baik. Nah, ini waktunya berbelanja lagi nih. Dengan asumsi demikian, apakah kemudian berarti walaupun memang kita sudah bahkan kalau di perdagangan kemarin sempat menyentuh level 6.400-an ya Mas. Nah, ini apakah masih ada ruang bagi indeks untuk naik dalam waktu dekat atau memang dengan penguatan yang terjadi dalam sepekan lebih di beberapa waktu lalu ini indeks untuk sementara waktu harus menerima ketika adanya aksi profit taking begitu? Sebenarnya kita melihat adalah ketika terjadi rally panjang itu bisa itu ada koreksinya dulu gitu. Ada koreksinya dulu gitu. Kenapa? Karena dia ada pijakan untuk membuat kalau kita sebutnya wave baru lah. Jadi dia punya gelombang baru gitu. Nah dengan pelemahan kemarin kita bisa cermati bahwa kami di KISI atau saya melihatnya adalah ISG ini berpotensi menuju area support di 6.200 dan ini sangat sehat sekali. Secara teknikal ini momentumnya sangat bagus karena di 6.200 itu cukup kuat sebenarnya supportnya. Dan ketika terjadi bisa bertahan di atas level support tersebut, ini potensi rally ISG ini akan semakin panjang. Kalau bisa kita lihat secara teknikal dan kita juga mencermati bahwa kemarin di hari Rabu itu BI tidak menaikkan suku bunga dan menahan suku bunga di 5,75. Dan ini juga tidak sesuai dengan konsensus dan ekspektasi pasar yang menaikkan suku bunga. Dan BI lebih memilih untuk menjaga stabilitas rupiah itu dengan berbagai insentif. Dan ini cukup positif untuk pasar modal kita. Karena tidak ada kenaikan suku bunga yang agresif, melanjutkan keagresifan yang sejak bulan Juni gitu Mas. Nah, berarti ini kalau bisa kita bilang bahwa sentimen di dalam negeri ini relatif positif semua ya Mas, bahwa sinyal dari S&P, terus kemudian BI rate dan sebagainya. Nah ini kalau kita sedikit bergeser ke sentimen dari global nih Mas, bahwa kita tahu perang Iran dan AS ini masih terus berjalan dan bahkan semakin kompleks dengan mulai bergabungnya atau terlibatnya sejumlah negara lain. Lalu kemudian itu juga berpengaruh terhadap harga minyak. Nah ini apakah memang untuk sentimen global ini relatif sudah tidak terlalu berpengaruh ke pasar kita sehingga indeks masih tetap menghijau atau seperti apa menurut pandangan Mas Azza sendiri? Kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk US dan Iran shock effect-nya itu sudah mulai memudar Mas. Karena tidak sesensitif ketika awal-awal berperang dulu di awal tahun ini bulan Maret. Dan ini yang pertama sudah tidak daya kejutnya itu sudah tidak besar. Yang kedua adalah dari sisi energi, emiten kita itu malah diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. Kita sebut ada Medco, Energi, Elsa itu menguat di tengah ISG yang juga menguat. Nah, lalu adanya keuntungan lain dari sisi kenaikan jual
harga komoditas gitu, kita lihat coal gitu, itu kenaikan average selling price di sejak awal perang yang kemarin. Itu yang kedua. Ketiga adalah saya melihatnya mungkin bukan dari perang ya Mas ya, dari market yang AI relatednya itu sangat besar ini. Itu udah mulai terjadi koreksi. Nah, saya juga melihat bahwa likuiditas ini akan merotasi dari yang AI related ke non AI related, dan which is itu Indonesia termasuk. Kita itu bukan AI related dan kita adalah basis komoditas. Karena saya melihat bakal ada commodity cycle berikutnya nih. Pasti likuiditas itu akan melihat upside yang lebih besar. Seperti itu Mas. Bakal ada rotasi lah nanti. Baik, baik. Bakal ada rotasi dan kemudian pertanyaan selanjutnya nih dan selalu kita tanyakan ke analis dan seluruh pengamat bahwa dengan kondisi yang pasar yang udah demikian cukup bullish, tapi kemudian apa ya, bayangan profit taking masih tersedia begitu. Nah, menurut Mas Azza sendiri apa sih yang perlu dilakukan oleh investor? Apakah benar yang menurut Mas Azza tadi ini udah saatnya borong nih, time to buy, tapi atau mungkin ya wait and see dulu karena profit taking ini juga masih cukup mungkin untuk terjadi begitu. Oke. Kita lihat adalah dengan momentum tadi ISG berpotensi ke 6.200 dulu koreksi sehat. Ini momentumnya adalah buy on weakness. Kita bisa lihat beberapa emiten itu yang sudah overbought, kita bisa beli di bawah, tunggu di bawah. Okay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah momentumnya ini bakal menjadi musim laporan keuangan Mas. Bakal rilis nih di Q2. Itu di akhir pekan depan itu udah mulai rilis. Dan itu udah mulai dari kemarin. Beberapa udah mulai rilis. Dan yang perlu dicermati adalah tadi kita mention di energi dan komoditas. Di Q2 itu komoditas yang harga komoditasnya naik tinggi, pasti ke impact ke revenue-nya. Bakal ada lonjakan ini nanti di laporan keuangan Q2-nya. Yang kedua adalah dari sisi energi, emiten energi itu terimpact juga dengan kenaikan harga minyak dan gas. Nah yang ketiga adalah itu bisa mencermati saham-saham yang memang dari kenaikan 9 hari kemarin itu belum naik banyak gitu. Nah, itu bisa dicermati Mas. Baik. Jadi memang sudah saatnya borong, time to buy, tapi juga tetap harus selektif begitu ya Mas, bahwa sektor-sektor tertentu Mas, ini juga sudah mulai memberikan potensi cuan yang relatif maksimal begitu ya. Betul. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Azza. Sayang waktu yang terbatas, jadi kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang disampaikan Mas Azza tadi bisa menjadi masukan lebih atau insight tambahan bagi investor sekalian untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Azza atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat pagi Mas Azza. Terima kasih juga Mas Tovan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik sobat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, segala analisisnya, rekomendasi sahamnya dan sebagainya dapat menjadi masukan informasi atau mungkin insight lebih bagi investor sekalian dalam menyusun strategi sebelum memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan itu selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi baik itu beli maupun jual saham itu sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.